Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 2 pria anggota komplotan pencuri emas. Modusnya berpura-pura akan membeli emas. Polisi menangkap 3 pelaku sindikat pemalsuan dokumen penting seperti STNK, KTP, dan kartu keluarga di Kabupaten Deli Serdang. Seorang prajurit TNI dilaporkan ke Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan atas penipuan meloloskan peserta masuk Akpol dan Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI. Seorang prajurit TNI berpangkat prajurit kepala dilaporkan ke Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan atas tuduhan penipuan sebesar total 4 miliar rupiah terhadap seorang ibu rumah tangga. Korban dijanjikan 3 putranya akan lolos Akpol dan Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI sejak tahun 2023 lalu. Kasus ini juga melibatkan seorang istri anggota polisi yang berperan sebagai penghubung. Rekrutmen Akpol dan Perwira TNI kembali jadi modus penipuan. Seorang ibu rumah tangga di Kota Medan mengaku tertipu miliaran rupiah oleh prajurit TNI. Korban Lestina Barus melaporkan kasus ini ke Pomdan 1 Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara. Peristiwa ini berawal pada April 2023 lalu. Salah seorang putra Lestina mengikuti seleksi Akpol, namun dinyatakan gagal. Pada masa melewati tahapan proses ini, korban berkenalan dengan Juliana Purba, istri seorang anggota polisi yang ternyata teman sekampung korban. Setelah pertemuan itu, pada September 2023, Juliana Purba mengabarkan putranya lolos Akpol melalui jalur Sisipan dan tengah berada di Magelang. Pengakuan itu memikat korban. Dari sini, korban diperkenalkan kepada Praka Rasidin Lembeng, yang disebut sosok di balik lolosnya anak Juliana Purba pada seleksi Akpol. Pada awal Oktober, korban Lestina Barus kembali dihubungi oleh Juliana menawarkan putranya dapat lolos Akpol melalui jalur Sisipan dan dipastikan tidak akan gagal. Korban diminta menyetor uang sebesar 3 miliar rupiah dan harus diantar ke Magelang. Setelah adanya kesepakatan, Lestina dan suaminya berangkat ke Magelang untuk menyerahkan uang kepada Praka Rasidin Lembeng dan Juliana Purba. Diserahkan uang itu anak saya langsung masuk. Gitulah tawaran si Juliana Purba ini sama saya gitu. Jadi langsung saya berangkat, saya bawa uang itu ke Magelang, tapi jumlahnya tidak sampai 3M, 1,4, dan sampai di Magelang besoknya dia menjemput uang itu ke hotel saya dan saya mengasih uang itu sama mereka, dan si Juliana Purba ini mengenalkan saya kepada Rasidin Lembeng. Lestina menyerahkan uang tunai secara bertahap, yakni sebesar 1,4 miliar rupiah. Lalu sepekan setelah penyerahan uang itu, Lestina kembali menyerahkan uang tunai 1,6 miliar kepada Rasidin Lembeng. Kemudian pada 30 Oktober 2023, Lestina kembali memberikan uang tunai sebesar 1 miliar kepada Rasidin untuk biaya pengurusan 2 putranya untuk masuk Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI dari jalur sarjana. Kasus ini pun masih diselidiki oleh Polda Sumatera Utara dan Pomdam 1 Bukit Barisan. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 11 kg. Barang haram tersebut didapatkan dari pemasok di Malaysia. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan meringkus kurir narkotika berinisial MA di Jalan Gatot Subroto, Simpang Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada akhir pekan lalu. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan yang sebelumnya sudah membuntuti pelaku MA ini terpaksa menghentikan laju kendaraan sepeda motornya hingga terlibat aksi bergumul.
Pelaku MA ini mengaku hendak mengantar serbuk haram itu ke wilayah kota Binjai dengan pemesan berinisial S yang juga diringkus oleh petugas. Sebelumnya pada 19 Juni lalu, tepatnya di rumah pelaku, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan telah membekuk pelaku DS di kawasan Medan Barat, Kota Medan. Setelah dilakukan pengembangan, maka petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku lainnya di kawasan Gatot Subroto. Ketiganya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini sebenarnya terjadi tanggal 19 Juni kemarin ya, karena belum dirilis karena mungkin ada pengembangan bahwa ditangkapnya seorang DS ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Sekatan dan Nusa Indah. Dan tepatnya pada pukul 23.00 ya, tim kita berhasil masuk ke rumah tersangka dan diamankan. Ya. Tersangka DS mengaku tergabung dalam jaringan internasional Malaysia-Indonesia dan mendapatkan serbuk haram itu dari pemasok berinisial Z yang berada di negara Malaysia. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka diancam hukuman paling lama 20 tahun penjara atau seberat-beratnya seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi dan Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara kenalkan wisata Kaldera Toba kepada para delegasi konjen dan konsul kehormatan. Kegiatan ini juga untuk mempromosikan proyek investasi strategis melalui program North Sumatra Invest. Kaldera Toba mendapatkan kunjungan dari para delegasi konjen dan konsul kehormatan dari luar negeri pada Rabu lalu. Delegasi dari Amerika, Cina, Malaysia, Singapura, Jepang, Thailand, Belanda, dan Jerman. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat promosi proyek investasi strategis yang ada di Sumatera Utara, serta proyek Clean and Clear yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satunya Kaldera Toba Resort yang ada di Desa Pardamean Sibisa, Kabupaten Toba. Dia juga ada terlebih di Sumatera Utara ini, dan pemerintah juga selama ini sudah berusaha berupaya bagaimana meningkatkan memperbaiki iklim investasi, seperti Perseda mengeluarkan Perda nomor 3 2023, kemudian online single submission juga, meskipun tetap ini ya berproses ya, tapi segala usaha itu sudah dilakukan. Infrastruktur sudah berjalan. Saya tadi juga melewati tol ya, nanti akan disambung lagi ya Pak Senda ya. Nah itu akan semakin memperkuat daya saing investasi di Sumatera Utara ini. Proyek ini diharapkan dapat menjalin hubungan baik dengan sejumlah negara dan pengembangan ekonomi serta lingkungan Sumatera Utara. Dian Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.